Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wahyulandari dengan NIM V1321027. Saya dari kelas B Prodi Manajemen Pemasaran angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan Excel tentang conjoint analysis guna memenuhi tugas ulangan akhir semester 3 mata kuliah Marketing Analytics yang diampu oleh Bapak Lutfi Aulia Rahman. Selamat menonton. Di sini conjoint analysis itu gunanya untuk apa? Untuk melihat preferensi konsumen, untuk membuat kombinasi dari preferensi konsumen seperti itu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat folder data. Nah, di sini saya membuat data di semester 3. Ini ada datanya, foldernya conjoint analysis UA1. Saya sudah membuat. Lalu, selanjutnya di sini terdapat data merek, ada merek mobil Avanza Veloz, Rush, Innova, lalu yang kedua ada warna hitam, putih, silver, dan yang terakhir transmisinya ada manual dan matic. Nah, yang pertama kita itu akan membuka SPSS. Nah, di sini saya sudah membuka SPSS. Langkah yang pertama yaitu kita ke data, kemudian pilih orthogonal design, pilih generate. Setelah itu di sini ada faktor name, kita beri nama sesuai data yang di Excel tadi kan ada merek, ada warna, ada transmisi, kita tulis di sini merek, kemudian faktor labelnya ini kita tulis mobil. Kemudian pilih add, kemudian ini warna, ini mobil. Kemudian pilih add, kemudian ini transmisi. Kemudian faktor labelnya mobil. Kemudian pilih add. Nah, setelah itu kita klik di ini, bagian ininya. Kemudian pilih define values. Nah, di sini value-nya itu kita masukkan seperti yang di Excel tadi kan ada merek mobil itu ada Avanza Veloz dan lainnya. Kita masukkan di sini nomor 1 tadi ada Avanza Veloz. Kemudian nomor 2 ada Rush. Nomor 3 ada Innova. Kemudian continue. Nah, di sini akan muncul merek mobil itu ada Avanza Veloz, Rush, dan Innova. Selanjutnya warna mobil kita define value. Nomor 1 tadi ada hitam. Kita ketik hitam. Yang kedua putih. Lalu yang ketiga silver. Kemudian continue. Di sini yang transmisi kita ketik nomor 1, kemudian manual. Yang kedua matic. Kemudian continue. Setelah itu create new data file. Kemudian pilih yang file. Nah, di sini kita pilih kita mau simpan di folder mana yang sudah kita buat tadi. Saya tadi membuatnya di conjoint analysis UA1. Di sini kita kasih nama file kode mobil. Nah, dalam penamaan ini jangan lupa spasinya itu diganti menggunakan underscores. Kode mobil UAS. Tuh. Kemudian save. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini akan muncul dialog bahwa orthogonal plan-nya itu sukses folder kita. Setelah itu kita lihat di folder kita.
di sini. Kemudian kita pilih yang ini. Kita buka ya folder yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini akan muncul ada merek, warna, transmisi, status card. Ini ada angka 3, 3 transmisi. 3 ini apa? 3 ini itu adalah dari warna tadi loh. Nah, dari 3 itu dari ini. Nih, ini Innova kan nomor 3. Berarti 3 itu Innova, seperti itu. 3 Innova, 1 Avanza Veloz, seperti itu. Kemudian kita ke variabel view. Ini desimalnya kita ganti menjadi 0. Oke, kita kembali ke data view. Setelah itu kita copy data ini yang warna, merek, dan transmisi. Kita copy. Kita paste ke Excel. Nah, setelah di paste, di sini dapat dilihat bahwa yang ini adalah untuk kolom merek mobil. Ini 3 ada Innova, 1 ada Avanza Veloz, ini 2 ada Rush, dan yang ini untuk warna. Berarti 3 itu ada silver, 1 ada hitam. Seperti itu. Ini untuk bagian transmisi. 1 berarti manual, 2 itu matic. Oke, selanjutnya ke stimuli. Nah, di deskripsi stimuli ini kita tuliskan yang dari sini. Kan di sini 3 itu Innova, berarti kita tulis di sini Innova seperti itu, bolak-balikan. Nah, itu kan kelamaan. Makanya kita menggunakan rumus VLOOKUP agar lebih cepat. Seperti itu memudahkan kita. Caranya tulis sama dengan terus VLOOKUP, terus kemudian kita ke ini, yang ini kita klik, kemudian titik 2, titik koma, kemudian kita pilih tulis merek. Nah, untuk menggunakan VLOOKUP ini sebelumnya tabelnya itu sudah kita namai ya. Di sini kan sudah dinamai merek. Kemudian titik koma, kemudian angka 2. Kenapa angka 2? Karena kita mengambil kolom yang kedua. Ini kan kolom pertama dan ini kolom yang kedua. Kemudian titik koma lagi angka 0. Angka 0 ini fungsinya untuk mengunci data agar hasilnya eksak. Kemudian tekan enter. Nah, di sini akan muncul hasilnya Innova, kemudian kita drag. Nah, lebih gampang kan teman-teman? Oke. Selanjutnya masih sama dengan rumus VLOOKUP. Kita pilih sel yang ini, kemudian titik koma, kita ketik warna, kita pilih ini, kemudian titik koma, angka 2, titik koma, angka 0 untuk mengunci, tanda tutup kurung, tekan enter. Selanjutnya masih sama dengan VLOOKUP. Ke sini, pilih ini, titik koma, transmisi. Kemudian titik koma, angka 2, titik koma, angka 0, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah dapat kita lihat hasilnya deskripsi dari stimuli preferensi konsumen, yaitu mobilnya Innova dengan warna silver dengan transmisi manual. Di sini juga ada dengan mobil merek Rush, warna putih, transmisinya manual seperti itu. Selanjutnya, setelah dari stimuli, kita ke hasil preferensi konsumen. Di sini terdapat responden dan juga P1 sampai P9. Kita copy yang ini datanya saja. Kita copy. Kemudian kita paste di SPSS di sini. Nah, setelah kita paste, kita ke variabel view. Nah, di sini ada name. Namanya ini kita ganti sesuai di Excel tadi, yaitu ada responden dan P1 sampai P9 kita ubah. P1, P2,
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Setelah itu, setelah selesai menamai, nah di sini kan namanya nanti akan berubah dari responden P1 sampai P9. Kemudian kita save, file, save as. Jangan lupa kita save di folder data yang sama seperti yang tadi. Kita save, kita beri nama kode mobil. Jangan lupa kita menggunakan underscore, bukan spasi. Kemudian save. Nah, setelah tersave, maka akan muncul dialog save out file bahwa datanya telah tersave. Nah, setelah itu kemudian kita pilih file, pilih new, pilih file, kemudian nih file, kemudian pilih yang sintak. Nah, di sini kita akan membuat sintak. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita ketik conjoin plan. Sama dengan spasi, tanda petik 1. Jangan lupa setiap penulisan ini kita awali dengan tanda petik 1 dan akhiri dengan tanda petik 1. Setelah itu kita copy paste lokasi folder yang tadi kita buat. Ini yang bagian stimuli mobil ini kita klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, di sini ada lokasinya, kita copy. Setelah itu kembali ke sintak tadi. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita ketik garis miring. Terus kita tuliskan nama filenya. Nah, di sini itu tidak boleh sampai ada yang typo sedikit pun, baik titik, koma, ataupun huruf besar kecil. Nah, untuk menghindari typonya, kita mengcopy nama filenya saja. Nah, di sini nama filenya kita copy. Setelah itu kita ketik titik, kemudian ketik SAV dan tanda petik 1 untuk mengakhiri. Nah, setelah tulisannya berubah menjadi warna hitam. Setelah itu kita ketik garis miring, kemudian data. Setelah itu kita sebenarnya bisa gini kok. Nah, data ini bisa di klik 2 kali. Nah, setelah itu sama dengan spasi, kita copy yang nama foldernya ini, nama folder ya, yang kita copy nama foldernya saja. Nah, kemudian copy, setelah itu kita paste di sini. Kemudian kita tulis lagi nama file yang preferensi konsumen. Caranya seperti tadi, kita kopas saja nama file ini untuk menghindari kesalahan dan typo dalam penulisan. Setelah itu tanda titik, kemudian SAV, dan tanda petik 1. Setelah itu, selanjutnya kita ketik garis miring, skor. Nah, ini ada skor, kita pilih. Kemudian sama dengan spasi, skornya ini itu kita tulis dari P1 to P9. Nah, selanjutnya kita ketik garis miring, kemudian kita pilih yang subjek. Setelah itu sama dengan spasi, subjeknya itu responden.
Kemudian kita ketik garis miring. Kemudian kita pilih yang faktor. Sama dengan spasi. Faktornya itu ada apa saja? Ada merek, warna, transmisi. Setelah itu kita ketik tanda miring, garis miring, kemudian kita pilih yang print sama dengan all. Nah, setelah ini kita save datanya, save as. Kita save di data yang conjoin analysis SWA 1. Kita tulis saja sintak mobil. Itu ya. Kemudian save. Nah, setelah itu kita keran, kita pilih yang all. Nah, di sini akan muncul hasil analisisnya, yaitu ada conjoin analysis dari subjek 1, utilities, important correlation, dan lainnya. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya kita ke yang ini, overall statistik. Di sini dapat dilihat bahwa merek yang paling banyak disukai yaitu merek keras, karena di sini itu paling tinggi, yaitu 179 dan yang kedua merek Innova. Yang terakhir merek Avanza Veloz karena min 256. Selanjutnya untuk warna yang paling banyak disukai oleh konsumen yaitu warna hitam. Nah, kemudian yang kedua itu bisa warna silver atau putih karena ini hasilnya sama. Nah, kemudian transmisinya konsumen itu lebih suka yang matic. Karena di sini hasilnya positif 123 dan kalau yang manual itu min 123. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa merek yang disukai yaitu merek keras dengan warna hitam dan transmisi yang matic. Oke, selanjutnya untuk important value ini. Important value itu hal apa yang dilihat oleh konsumen saat hendak membeli mobil. Nah, di sini konsumen, orang-orang itu, hal yang pertama dilihat yaitu warna sebesar 42% ini warnanya. Kemudian untuk merek itu yang kedua sebesar 32% dan transmisi ini yang terakhir. Jadi dapat disimpulkan orang-orang atau konsumen sebelum membeli mobil itu melihat dari segi warna, kemudian mereknya, dan kemudian transmisinya. Nah, selanjutnya untuk correlation sendiri, di sini ada signifikannya yaitu 0, yaitu 0 ini itu di bawah atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa signifikannya ini valid atau signifikan. Kemudian yang Kenderstau ini kan 0,001 itu masih di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa signifikannya yaitu valid. Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis ini, konsumen lebih menyukai mobil dengan merek keras, warna hitam, dengan transmisi matic. Dan kemudian jika konsumen hendak membeli mobil, mereka akan melihat dari segi warna, kemudian merek, dan yang terakhir transmisi. Karena hasilnya ini di bawah atau kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data ini itu valid, tidak bias, bisa digunakan seperti itu. Sekian presentasi dan hasil dari rumus conjoint analysis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.